Novel ini sangat palsu. Kalau aku punya grup chat peri, Ada angpau nih. aku bahkan nggak bisa ambil angpau tanpa curang. Ada moralitas nggak sih? Makasih, bos. Aku cuma tukang antar, aku nggak punya uang, Udah deh, jangan banyak bacot, serahkan semua uangmu. aku baru aja lunasin kartu kredit. Dari mana aku dapat uang? Saudara-saudara, hajar dia sampai mati. Saudara-saudara, berhenti mukul aku. Saudara-saudara, aku beneran nggak punya uang, jangan pukul aku. Saudara-saudara, berhenti mukul aku. Saudara-saudara, aku beneran nggak punya uang. Tolong lepaskan aku. Saudara-saudara, berhenti mukul aku. Ramuan ini bagus. Bagus apanya? Ini kan jelas limbah penyulinganmu. Lao Jun, jangan ngomong sembarangan, cepat tambahin aku ke grup WeChatmu, aku juga mau jual limbah. Apa yang terjadi? Cosplay? Hei, Loe di mana sih? Kalau Loe nggak anterin pesanan dalam 5 menit, pergi dari sini. aku. Barusan itu mimpi ya? Ini beneran grup chat, beneran atau enggak? Aku brengsek nggak ambil angpau? Grup WeChat ini ternyata beneran. Kenapa nggak sekalian kirim angpau pas ngobrol? Bisa nggak aku tambahin mereka jadi temen? Bau apa ini? Suchen, sewa kamu sudah telat 3 bulan. Kalau nggak bayar, minggir dari sini. Kak, tolonglah kasih keringanan. Mau keringanan lagi? Aku sudah kasih keringanan 3 bulan buat kamu. Kak, tolonglah. Shuchen, Suking hampir dipecat karena kamu. Oke, aku langsung ke sana. Kak, ada urusan mendesak di kantor, aku harus keluar dulu. Suchen, berani sekali kamu. Barang-barang sampahmu akan aku buang ke tong sampah. Ayah, aku peringatkan, hari ini kalau kamu berani masukin lalat, kamu keluar dari sini. Sial, kenapa nasibku sial ketemu orang sakit? Sudahlah, obat ini sekarang juga nggak kepakai, mendingan selamatin dia dulu. Aku punya obat. Jangan-jangan Dokter Wu, biar dia masuk. Dokter Wu sudah datang? Tunggu. Kamu bukan Dokter Wu. Keluar. Ini obat ajaib, nanti sudah terlambat. Kamu bilang itu ramuan, ya sudah ramuan. Seseorang, keluarkan dia. Aku Shuchen tidak pernah bohong. Sudah kubilang memang iya. Kamu. Kalau ada apa-apa dengan ayahku hari ini, aku bunuh kamu. Ayah. Dokter Wu sudah datang. Presiden, bagaimana kabarnya? Dokter Wu, tadi ada orang yang memberi ayahku ramuan tanpa alasan. Cepat periksa kondisi ayahku. Bagaimana mungkin? Orang itu sekarang di mana? Sudah kuduga dia membohongiku. Ramuan apa? Akan kusuruh orang patahkan kakinya. Tunggu. Orang ini baru saja menggunakan sebuah pil, menyembuhkan semua gejala ketua dari penyakitnya, dan membuatnya 20 tahun lebih muda. Ini adalah seorang master. Apapun caranya, temukan dia segera. Jadi kamu harus melindungi Shuchen, orang yang tidak berguna ini. Menteri Guo, Shuchen bukan orang yang tidak berguna.
Kamu begitu peduli pada Shu Chen, si pecundang ini. Jangan-jangan kalian berdua punya hubungan gelap. Kamu peduli banget sama Shu Chen, si pecundang. Jangan-jangan kalian berdua punya hubungan gelap? Hatiku tidak sekotor milikmu. Dasar jalang, berani-beraninya kamu memakiku. Aku akan menyobek mulutmu. Lihat siapa yang berani. Shu Chen, kenapa kamu di sini? Xiao Yue, sebaiknya kamu jelaskan padaku. Apa yang terjadi? Karena kamu sudah melihatnya, maka aku tidak akan berpura-pura lagi. Sekarang aku adalah wanita Tuan Guo. Xiao Yue, untuk menabung uang mahar 1 juta caili itu, aku mengantar pesanan makanan setiap hari sepulang kerja. Kamu malah selingkuh seperti ini. Berani-beraninya kamu bandingkan dengan Tuan Guo, lucu sekali. Lihat cincin ini, 80.000, seumur hidupmu kamu tidak akan mampu membelinya. Dan kamu dipecat. Pergi dari sini sekarang. Baik, kalau begitu kembalikan 300.000 itu. Aku akan pergi sekarang juga. Berani-beraninya kamu tawar-menawar denganku. Aku menyia-nyiakan 3 bulan masa mudaku bersamamu. Uang 300.000 itu sebagai kompensasi kerugian mentalku. Xiao Yue, kamu harus punya malu. Shu Chen sudah cukup menderita. Kenapa kamu tidak bisa melepaskannya saja? Su Qing, kamu tidak perlu memohon pada mereka. Aku akan pergi saja. Mulut besar sekali. Pergi saja. Hari ini, kalian berdua harus pergi dari sini. Su Qing, awalnya, aku ingin menyelamatkan wajahmu. Tapi karena Shu Chen tidak menyukai grup di Hao kami, maka kalian berdua pergi. Menteri Guo, Shu Chen hanya sedang emosi. Bisakah Anda memberi kami kesempatan lagi? Emosi. 1 kesempatan. Baik, kamu sangat membela Shu Chen dan bilang kalian berdua tidak punya hubungan. Berpura-pura polos, kurasa kamu itu jalan. Guo Qiang, jangan keterlaluan. Berani-beraninya kamu memukulku, coba sentuh aku. Kamu pecundang. Su Chen, harap segera laporkan diri ke kantor ketua. Shu Chen, kapan kamu ketemu ketuanya? Aku nggak tahu. Mungkin kita bertemu secara tidak sengaja. Sayang, gimana kamu bisa punya hubungan kayak gini? Kenapa nggak bilang ke aku? Besok kita lanjut urus surat nikahnya, ya? Oke, kalau gitu, jilat sepatuku sampai bersih. Kalau aku senang, aku ikut sama kamu. Su Chen, kamu bercanda ya? Aku lagi mainin kamu, dasar jalang. Kamu dipanggil ke kantor CEO. Mungkin bukan hal yang baik, mungkin karena kinerja si bodoh ini terlalu buruk. Sang ketua berniat menghukum satu untuk memberi pelajaran pada yang lain. Pikirkan baik-baik. Dengan penampilannya yang buruk itu, mana mungkin dia kenal ketuanya? Oke, udah, jangan ngomong kosong. Mau kompensasi atau enggak? Su Qing, jangan dengarkan si brengsek ini. Aku pergi dulu. Kamu siapa? Kamu pikir kamu punya suara? Pergi bersihin toilet buat aku. Siapa yang mau bersihin toilet? Kakak ipar. Kenapa kamu di sini? Kalau ada urusan, telepon aja. Aku bilang, di kantor kamu harus panggil aku manajer Hu. Ngomong-ngomong, kamu punya karyawan namanya Shu Chen. Iya, dia yang kinerjanya paling buruk di perusahaan. Shu Chen, kamu bisa perlakukan dia sesukamu. Dan si pecundang ini udah dipecat perusahaan. Balik lagi buat bikin onar. Dia cuma nggak anggap serius perusahaan ini. Iya, aku tadinya mau suruh dia bersihin toilet. Tunggu. Kamu telepon Shu Chen. Saya Shu Chen. Manajer Hu, meskipun kinerja Su Chen agak buruk, tapi dia memperlakukan orang dengan baik, dan dia selalu teliti dalam bekerja. Coba lihat di perusahaan, siapa yang tidak teliti? Tidak ada kinerja berarti tidak ada kinerja. Tapi masih ingin jadi pahlawan. Untuk melihat apakah kamu punya kemampuan. Jadi orang yang disebutkan ketua adalah kamu. Kakak ipar, manajer Hu, apakah kamu membuat kesalahan? Bagaimana mungkin Shu Chen kenal ketua? Biar saya beritahu kamu yang sebenarnya. Siaran tadi, itu ketua yang menggunakan kamu yang kinerjanya buruk untuk memberi pelajaran. Oke,
Aku hampir membiarkan kamu, sampah, menipuku. Bukankah pria tua yang kita selamatkan tadi adalah ketua? Xiao Yue, cukup. Di mana Su Chen menghabiskan uangnya, kamu tidak tahu. Ayo, apa gunanya bergaul dengan mereka? Keluar sekarang. Tinggal di sini dan tunggu ketua mengundangmu makan malam. Kamu punya 2 hari untuk menyelesaikan formalitas dan pergi. Selama aku punya WeChat, suatu hari, aku akan membuatmu berlutut di kakiku. Kakak ipar, Xu Chen adalah sampah. Aku akan menanganinya sendiri. Mengapa kamu datang sendiri? Dia adalah orang yang menyelamatkan ketua. Jika aku masih memperlakukannya seperti itu, dia tidak akan. Mengapa? Dia bisa memanggil Xu Chen tapi kamu tidak bisa. Maksudmu? Aku dengar kamu sudah menemukan pemuda yang menyelamatkanku waktu itu. Ya, aku menemukannya setelah kejadian itu. Aku langsung bawa dia menemuimu secepatnya. Ini dia. Anda adalah penyelamatku. Hadiah apa yang kamu inginkan? Ketua, ini memang sudah kewajibanku. Aku tidak seharusnya minta hadiah. Tapi lihat, wakil direktur utama dan aku sudah bekerja keras di perusahaan ini bertahun-tahun, posisi ini. Itu hal kecil. Aku akan naikkan pangkat kalian berdua 1 tingkat. Dan aku akan beri kalian bonus 1 juta yuan. Manajer Hu, Xu Chen tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimana mungkin perusahaan memecat karyawan tanpa alasan? Betul. Tidak ada prestasi adalah kesalahan terbesar. Semua orang di perusahaan tahu kalau prestasi Xu Chen diambil olehmu. Memangnya kenapa kalau mereka tahu, tidak ada prestasi berarti kamu harus pergi. Kamu. Su King, jangan salahkan aku kalau tidak memberimu kesempatan. Asal kamu mau janji menemani aku semalam. Semuanya bisa kita bicarakan. Kamu tidak tahu terima kasih. Kalau begitu, kamu bisa pergi bersama Xu Chen. Xu Chen. Xu Chen, kenapa kamu tidak mau pergi? Kenapa tidak tinggal saja bersihkan toilet? Aku tidak tahu malumu. Tanda tangani, aku akan pergi. Su King, mereka itu cuma sekumpulan binatang, jangan merendahkan diri pada mereka. Aku pergi. Beraninya kamu. Satpam, usir dia keluar. Jangan banyak bicara dengannya. Xu Chen, keluar dari sini sekarang. Hei, kakak ipar. Aku berubah pikiran. Bagaimana kalau kita pertahankan Su King, dan kita bisa jalin hubungan jangka panjang? Kamu. Ketua datang. Ketua sudah datang. Ketua, kenapa kamu di sini? Kamu baru saja datang setelah telepon. Itu si bapak tua. Dia benar-benar ketua grup di Hao. Sekarang aku punya kesempatan. Dr. Xu, sudah lama aku memikirkannya. Menurutku kamu tidak seharusnya merendahkan diri di tempat kecil ini. Jadi aku datang mencarimu sendiri. Semoga tidak mengganggu. Kamu terlalu baik. Aku punya seorang putri bernama Han Xu. Dia agak agresif dan cantik. Lihat. Dr. Xu. Halo, aku tidak tahu kamu dari sekolah mana. Apakah kamu masih menerima murid? Aku punya seorang putri. Dia cantik dan disukai semua orang. Kamu benar-benar. Lao Wu, kamu keterlaluan. Kamu merebut orangku. Putriku tidak kalah dari putrinya. Dia akan segera sampai. Kalau kamu mau jadi menantuku, di masa depan, seluruh grup di Hao akan jadi milikmu. Oke. Ayah, Xu, kemari. Sebelumnya, bukankah kamu ada salah paham dengan Xu Chen? Minta maaf padanya. maafkan aku. Xu, dia adalah Xu Chen. Dia? Ayah, pasti kamu salah orang. Dia bukan Xu Chen. Manager Hu, ada apa? Selamat datang anggota baru di grup. Apakah ini bidadari? Peraturan grup, laporkan ukuranmu dan kirim foto selfie. Aku sudah kirim screenshot ke Kak Yue. Kirim angpau saat gabung grup, sesuai takdir. Sudah kuterima. Akan segera kukirim. Diam dan jangan bicara. Aku nggak ngerti. Mereka cepat banget. Xu Chen, kamu mau mati? Ketua sedang bertanya padamu. Masih main HP. Kamu jelaskan padaku.
Kenapa Xiu bilang dia itu Xu Chen? Ketua, putri Bapak pasti salah lihat orang. Manajer Hu, maksudmu, aku nggak bisa melihat orang dengan jelas? Dia Xu Chen. Jadi, kamulah yang menyelamatkan ketua tadi malam. Ketua, putri Bapak bisa menjadi saksiku. Aku pakai pil Gui Yuan untuk menyelamatkan Bapak kemarin. Saya sudah memeriksa denyut nadinya. Memang pil itulah yang bekerja. Manajer Hu, masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Ketua, dia mungkin cuma kebetulan lihat pilnya. Jangan tertipu olehnya. Betul, Ketua. Kalau tidak percaya, suruh dia sebutkan apa saja bahan-bahan dalam pil itu. Dia pasti nggak bisa jawab. Aku tanya kamu, apa saja bahan-bahan dalam pil itu? Ya. Masa aku tahu apa saja bahannya? Aku harus tanya 3 Liu Jun dulu baru tahu. Berani-beraninya kamu membohongiku. Ayo usir dia keluar. Seseorang, keluarkan dia. Xu Chen, kamu tidak punya prestasi. Sekarang berani-beraninya kamu mengaku sebagai penyelamat ketua. Kamu pecundang. Kamu cuma tahu melamun seharian. Kamu penyelamat ketua. Tidak sadarkah kamu dengan nilai dirimu sendiri? Hei, walaupun aku juga tidak suka orang ini, tapi kalian sudah keterlaluan. Jangan-jangan kamu yang mengaku sebagai Xu Chen. Ya, ketua. Aku juga bisa bersaksi untuk Xu Chen. Dia pasti bukan tipe orang yang bicara sembarangan. Bersaksi? Dia bilang dia penyelamatku. Bahan-bahan obatnya saja dia tidak tahu. Bagaimana aku bisa percaya padanya? Keluarkan dia. Tunggu, Ketua. Aku bisa membuktikan diriku. Aku yang menyelamatkan Bapak. Bagaimana cara membuktikannya? Ini ramuan yang menyelamatkan Bapak. Namanya pil longan. Baunya sangat kuat. Ini pasti bukan ramuan biasa. Cuma mencium baunya saja bisa memperpanjang umur. Aku tidak bisa menyebutkan bahannya tadi karena itu warisan keluarga dan tidak boleh diungkapkan. Tapi tadi kamu bilang kamu adalah Xu Chen. Kalau begitu, kamu yang harus memberitahuku. Harus bagaimana sekarang, kah? Kalian berdua masih ada yang mau dikatakan? Pecundang. Kalian berdua masih ada yang mau dikatakan? Beraninya kau menipuku, si pecundang. Ketua, saya ditipu olehnya. Tolong maafkan saya kali ini. Satpam, keluarkan 2 penipu ini dari sini. Mulai sekarang, kau tidak boleh melihat mereka di perusahaan. Xu Chen, kau orang yang dermawan. Tolong maafkan saya kali ini. Saya akan jadi budakmu mulai sekarang. Memaafkanmu? Lalu siapa yang bersihkan toilet? Saya yang bersihkan. Masih pura-pura. Bawa mereka pergi. Xu Chen, tunggu saya. Xu Chen, kau benar-benar penyelamat ketua. Itu keberuntungan. Tak kusangka ramuan Lu Jun begitu manjur. Nanti saya perlu minta lagi darinya. Oh, Xu Chen. Oh, tidak. Dr. Xu, apa formula obatmu? Aku belum pernah mencium aroma obat yang begitu luar biasa sebelumnya. Ini warisan keluarga. Dan tidak boleh diungkapkan. Anak ini, dia bisa mengeluarkan 2 pil ini dengan santai. Mungkin dia berasal dari keluarga alkimia misterius. Aku harus membangun hubungan baik dengannya. Hei, Dr. Xu. Aku 3 juta. Bagaimana dengan pil yang kubeli? 3 juta? Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupku. Terlalu sedikit? 30 juta. 30 juta? 300 juta paling banyak. Sepakat. Hahaha. orang tua ini mencuri orangku lagi. Dr. Xu, apakah Anda punya kebutuhan lain? Silakan minta. Aku tidak bisa memikirkan hal lain. Ya, silakan. Tolong rahasiakan urusan hari ini untukku. Alipay menerima 300 juta rupiah. 300 juta? Aku kaya sekarang? Dukungan yang pelit. Kamu hanya mengirim beberapa amplop merah.
Aku tidak dapat apa-apa. Jangan khawatir, aku akan kirim sekarang. Itu benar, kirim lebih banyak kalau bisa. Aku akan ke sana sekarang, dan menggigit buku nikahmu. Aku harus menikah dengan Su Chen? Tidak. Xu Chen dengan mudahnya mengeluarkan 2 pil, bahkan Dr. Wu pun terkejut. Keluarga dia pasti luar biasa. Kamu tidak akan rugi menikah dengannya. Dia doang? Aku nggak tahu dia dapat pil itu dari mana. Dia cuma lagi beruntung aja. Kok bisa kamu bilang begitu? Kamu ngomong sembarangan. Aku nggak bilang begitu kok. Pokoknya, aku nggak mau nikah. Kalau mau, kamu aja yang nikah. Dasar anak bandel. Bikin kesal aja. Ini... Karena ini tali pernikahan yang diberikan bidadari, boleh nggak aku ikat aku dan Su King jadi satu? Kita coba besok. Coba apa? Su Chen, kamu masih utang sewa 7.000 yuan sama aku, kapan mau bayarnya? Nona, kamu bikin kaget aja, aku transfer sekarang. Orang miskin. Kamu sanggup bayar 7.000 yuan, jual diri kamu aja kayaknya nggak bakal cukup. Aku lagi ada masalah belakangan ini. Aku jadi suka banget berbuat baik. Sewa semua penyewa di sekitar sini, aku yang bayarin. Su Chen, kamu kaya ya? Kamu tahu enggak, 300 juta itu ada berapa nolnya? 300 juta. 300 juta. Kamu berani bilang kamu dapat 300 juta? Siapa yang percaya? Kalau nggak percaya, aku akan tunggu. Karena aku punya tali, aku akan coba ke Liu Xin. Kamu makin berani ya? Berani-beraninya narik rambutku? Kak, kenapa kamu? Esek. Jangan bicara. Gimana pendapatmu tentang aku? Efeknya terlalu cepat. Tentu saja, kamu sedang di puncak kejayaanmu, dan membuat bulan malu. Kamu pandai bicara. Kak, apa ini nggak terlalu cepat? Apa menurutmu aku sudah tua? Aku nggak bermaksud begitu. Kamu masih memesona. Kalau gitu jangan bicara. Aku akan buat kamu nyaman. Kak, pelan-pelan. Cukup, Kak, tolong lepaskan aku. Bajingan. Apa yang kau lakukan padaku? Apa yang kulakukan padamu? Kak, kamulah yang duluan semalam. Tidak mungkin. Apa yang kau berikan padaku? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Tali pernikahannya hilang. Mungkinkah benda itu sekali pakai? Dewa pernikahan, kau benar-benar membunuhku? Aduh, aku akan terlambat. Kak, urusan hari ini kita bicarakan nanti. Brengsek, jangan kembali. Tuan Chen, lihat kontrak itu. Tentang hal ini, aku perlu memikirkannya. Chen Linan, jangan harap. Aku tidak bisa minum bersamamu. Tuan Han, karyawan-karyawanmu di grup Dihao sangat tidak tahu diri. Kalau begitu, kerjasama kita tidak perlu dilanjutkan. Tuan Chen, kau bercanda. Su King, Tuan Chen hanya ingin mengenalmu. Tidak apa-apa, minum sedikit. Ketua, aku. Jangan banyak bicara, aku sudah memutuskan. Bagus, dermawan. Han benar-benar pandai berbisnis. Hahaha. Su King,
Kau yang paling jago menolakku, kita lihat saja. Siapa yang bisa menolongmu kali ini? Aku bisa. Akan kulihat. Siapa yang bisa membantumu kali ini? Aku bisa. Dari mana kamu datang? Kamu tahu ini tempat apa? Keluar? Bukannya kamu bilang tidak akan ada yang datang membantu Suking? Aku yang akan lakukan. Shu Chen, kenapa kamu tidak pergi dulu? Dia adalah putra tertua dari grup Chen. Kamu tidak akan sanggup menyinggungnya. Dia cuma seorang tuan muda. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Pak Han, karyawan Anda sangat tidak tertib. Masuk ke kantor seenaknya dan menghina klien. Sepertinya Dr. Shu menyukai Suking. Aku akan manfaatkan kesempatan ini untuk membuat Dr. Shu menyerah. Baru setelah itu, Shu punya kesempatan untuk memimpin. Tuan Chen, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah Dr. Shu yang menyelamatkan saya dengan obat ajaib. Oh, kamu cuma seorang dokter. Pergi dari sini, terutama jauhi Suking, agar tidak menghalangi pandanganku. Ada apa? Kalau tidak mau, jangan lupa. Keluarga Chen adalah harapan terakhir untuk grup di Haumu. Tanpa perintahku, kamu akan bangkrut. Pak Han, aku tidak akan mempersulit Anda. Suking boleh pergi ke pesta, tapi Anda harus setuju untuk membiarkan aku ikut juga. Kamu belum lupa kalau kamu berhutang satu permintaan padaku. Kamu belum lupa kalau masih berhutang satu permintaan padaku. Baik. Tuan Chen, kamu tidak berani melepas aku, ya? Pestanya adalah wilayahku. Nanti sampai di pesta, akan kuperlihatkan bagaimana aku mempermainkan Suking. Baik, aku ingin lihat trik apa yang bisa kamu mainkan. Hei, Tuan Chen, kita punya kontrak. Shu Chen, mungkin sebaiknya kamu tidak usah datang ke resepsi. Karena aku hari ini, kamu sudah benar-benar menyinggung Cheng Linan. Nanti, dia pasti akan cari cara untuk balas dendam padamu. Jangan khawatir, selama aku di sini, dia tidak akan mengganggumu. Baik. Kenapa mereka setiap hari pamer di grup, kalau tidak kirim angpau untukku? Bagaimana pestaku nanti? Ya, tidak ada yang bahas, aku bisa yang bahas. Aku tidak tahu anggur bagus ini untuk apa. Hei, kamu cukup cepat. Angpau Sun Wukong, tidak semudah itu didapat. Kamu harus kasih aku sedikit keberuntungan. Keberuntungan. Ini apa sih? Kenapa enak banget? Metamorfosis. Bima immortal yang besar sekali. Meski cuma sejam, tapi cukup. Chen Linan, biar aku lihat apa yang bisa kamu lawan aku. Kalau Chen Linan ganggu kamu, jangan gegabah. Wah, ini kan Su Chen. Berani juga kamu datang ke sini. Setelah datang, aku baru sadar anggur di gelasmu sampah semua. Aku kecewa banget. Apa katamu? Beraninya kamu bilang anggur keluarga Chen sampah. Oh, ternyata dari keluarga Chen. Maaf ya. Kupikir itu anggur murahan di pinggir jalan, 3 kati 10 yuan.
Tuan Chen belum pernah lihat anggur bagus. Kamu cari mati. Siapa yang gak tahu anggur keluarga Chen salah satu top 5 di negeri ini? Raja Anggur Zhao Tie aja puji. Beraninya kamu bilang ini anggur murahan? Beraninya kau bilang ini anggur murahan? Berarti ini Raja Anggur? Zhao Tie belum pernah minum anggur enak. Kau bilang aku belum pernah minum anggur enak? Kau tahu gelar Raja Anggurku dapat dengan minum? Kau yang Raja Anggur. Kalau aku bisa mabukkan kau dengan 1 gelas, Tak kusangka di pesta bisa diremehkan segini. Baik, aku akan adu denganmu. Bocah, Zhao Tie begadang 3 hari 3 malam, tanpa mabuk, makanya dia dapat gelar Raja Anggur. Kau mau mabukan dia cuma dengan 1 gelas? Mimpi kali? karena Tuan Chen begitu yakin, ayo kita taruhan. Oke, ayo taruhan. Kalau kau kalah, kau harus jilat semua anggur di lantai untukku. Shu Chen, jangan gegabah. Kalau kau kalah, aku buat kau tidur di lantai dan menggonggong 3 kali. Oke. Sepakat. Berani kau menghina aku? Jadi ternyata yang kau ambil sendiri cuma barang kaki 5. Tuan Chen, masih belum terlambat untuk menyesal. Menyesal? Kalau begitu, biarkan semua orang melihat, barang dagangan pinggir jalan milikmu ini. Mau minum segelas saja sampai mabuk, Jiwang, kau bercanda? Kenapa tidak lupakan saja? Raja Anggur ini terkenal. Lagi pula, dia memang Raja Anggur. Aku belum pernah lihat botol anggur seperti ini sebelumnya. Anak muda, masih belum terlambat untuk menyesal. Tidak. Ini anggur apa? Aromanya sangat kuat. Ini, mungkinkah ini benar-benar anggur yang bagus? Silakan, Jiwang. Pantas menyandang gelar itu. Dia bisa minum 1000 gelas tanpa mabuk. Kalau kalah, kau harus jilat bersih anggurnya. Kau buka dulu mata anjingmu dan lihat Raja Anggurmu itu. Hei, Raja Anggur. Anggur yang bagus, anggur yang bagus. Raja Anggur apa? Dia baru saja jatuh setelah minum 1 tutup botol. Bocah, berani-beraninya kau beri obat di anggur ini. Tuan Chen, tak kusangka kau sebego itu. Aroma alkohol yang kuat tadi, semua menciumnya. Kau bilang aku menaruh obat di dalamnya. Bahkan Raja Anggur pun jatuh setelah 1 gelas. Yang membuktikan anggur ini memang luar biasa. Ya, aku belum pernah mencium aroma anggur sekuat ini. Andai saja aku bisa mencicipinya, pasti enak. Anggur ini bisa dibagikan ke semua orang, tapi Tuan Chen harus menepati janjinya dulu. Kita tidak boleh menyinggung Chen Linan. Lupakan saja. Jangan khawatir, aku tahu batasanku. Aku tidak ingat janji apapun. Siapa yang bisa membuktikan aku berjanji? Jadi, Tuan Chen mau jadi bajingan. Terus, kau bisa apa? Aku anak sulung keluarga Chen. Siapa yang berani menegurku? Aku berani. Hei, Raja Anggur, kau mau apa? Kau harus menerima konsekuensinya. Kalau kau tidak menepati janji, aku akan mengajarimu menepati janji. Gonggong 3 kali, Tuan Chen. Guk, guk, guk. Su Chen, tunggu aku, kita belum selesai. Terima kasih atas akting alami Master Chen, ayo minum. Tuan Shu, saya tidak tahu jika saya membeli formula minuman Anda. Anggur monyet ini diberikan oleh dewa. Saya tidak punya formula. Melihat Tuan Shu begitu ragu-ragu, dia pasti tidak akan setuju dengan harga yang saya tawarkan. Bagaimana dengan 100 juta? 100 juta? Shu Chen, formula minumanmu bernilai 100 juta. Itu resep rahasia keluarga. Itu tidak bisa dijual, tapi saya bisa menjual botol anggur ini padamu. Angka ini? Apakah saya meminta terlalu banyak? Ini adalah anggur dewa, 2 juta, tidak mahal. Baiklah. $200 juta yuan di Alipay. 200 juta. Pertama, pil-pil, lalu anggur yang enak. Shu Chen, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak pusaka keluarga? Ini bukan apa-apa.
Saya punya lebih banyak harta pada diri saya yang belum kamu lihat. Apa yang kamu bicarakan? Bukan itu maksudku. Ini lagi-lagi tali pernikahan. Saya tidak tahu jika benda ini digunakan pada Suking, apakah akan sama seperti kakak Liu Xin? Suking, kasih kamu satu helai rambutmu. Mau rambutku buat apa? Oh, aku tahu siapa ini. Kamu, kurir bau itu. Waktu itu kamu, kan? Jangan banyak omong. Ada yang bayar buat urus kamu. Kerja sama aja sama aku. Aku kasih kamu mati cepat. Jangan-jangan si brengsek Chen Linan? Kalau datang lagi, aku telepon polisi. Hei, bos. Cewek ini lumayan berani. Kenapa nggak kita kasih teman-teman main nanti? Ayo kita patahin kaki orang ini dulu. Baru kita nikmati rasa si cantik ini. Kamu mau apa? Berhenti di situ. Sial, berani-beraninya nakutin aku. Aku pukul kamu sampai mati. Suking, Jangan datang. Tolong. memang layak hadiah dari leluhur, kekuatannya cukup. Ayo cepat pergi. Pergi? Untung saja kita bisa lolos hari ini. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Tapi kamu, Bajingan. preman-preman tadi pasti dikirim oleh Chen Linan. Nanti aku akan beri dia pelajaran. Tapi dia kan anak sulung grup Chen. Kamu menyinggungnya hari ini karena aku. Dia pasti tidak akan membiarkanmu. Aku tidak takut padanya. Pokoknya, kalau ada yang berani nakal padamu, aku bunuh dia. Kamu cuman omong doang. Aku mau mandi dulu. Aku ini mikir apa sih? Suking begitu baik padaku. Kok aku bisa punya pikiran seperti ini? Aku sangat hina. Sekali saja. Coba sekali saja. Shu Chen, tolong ambilkan handuk. Apakah kebahagiaan datang secepat ini? Ini. Bukan di situ. Jangan bergerak. Jadi anak baik. Kamu sudah bangun. Aku berangkat kerja dulu. Selamat atas promosimu menjadi Daluo Jingxian. Selamat atas promosimu menjadi Daluo Jinxian. Jangan banyak omong, kirim amplop merah yang besar. Terima kasih semuanya. Nanti aku kirim amplop merah yang besar. Amplop merah dari 3 Dewa Lu pasti luar biasa. Aku harus dapatkan itu. Su Chen bajingan ini, tunggu saja aku. Su Chen, jelaskan padaku, siapa cewek tadi? Sin, tunggu aku ambil amplop merah dulu. Gak mungkin, kamu baru sama aku kemarin. Hari ini sudah cari yang baru, ya? Aku hajar kamu sampai mati, brengsek. Hei, tunggu. Rune petir? Kok bisa petir muncul cuma sekali panggil? Kamu brengsek. Kamu, mau apa kamu? Aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku berangkat kerja. Su Chen, bajingan.
Chen Linan, kamu tidak menepati janji. Apa kamu ini laki-laki? Sudah kukatakan bahwa aku harus memberi pelajaran pada Shu Chen. Soal apakah aku laki-laki? Mau coba? Kamu harus tunjukkan rasa hormat. Tuan Chen Suking sudah hadir di pesta. Kapan Tuan mau tanda tangan kontraknya? Tanda tangan kontrak? Pergi sana. Kapan Suking akan menemaniku? Baru akan kutanda tangani kontraknya. Kamu, Chen Linan, jangan keterlaluan, aku di sini, kalau ada apa-apa, datang saja padaku. Ayo kamu. Kamu itu apa? Apa kamu pikir bisa naik di atas kepalaku karena urusan Wine King? Apa maumu? Masuk. Aku tidak akan bilang tidak memberimu kesempatan. Asal kamu kalahkan mereka bertiga, apalagi tanda tangan kontrak, aku akan melupakan masa lalu. Apa yang salah? Kamu takut? Waktu kamu ngasih pelajaran ke preman-preman itu dulu, bukannya kamu jago bertarung? Shu Chen, jangan bertaruh dengannya. Aku pernah lihat 3 orang ini sebelumnya. Mereka juara sanda terkenal. Kamu bisa mati. Lao Jun, jangan bohong padaku. Sekarang semuanya tergantung 3 talisman petirmu. Baik, aku janji padamu. Tapi kamu harus tanda tangan kontraknya. Kapan kamu bisa nawar sama aku? Kalian, hajar dia. Jangan. Petir. Ini. Apa yang kamu lakukan? Ayo kalau kamu nggak takut mati. Jangan takut, aku sudah keluar banyak uang. Kalian, serang dia. Petir. Hantu. Tidak mungkin. Pak Chen, tolong. Tanda tangani. Aku tidak akan menandatanganinya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Petir. Terima kasih, Pak Chen. Sebelumnya, aku selalu mengira kau tidak bisa melakukannya. Tak kusangka kau ternyata. Maaf, aku tak menyangka ketua menyerahkan semua proyek itu padamu untuk dikerjakan sendirian. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu. Ini bukan salahmu. Pasti karena Chen Linan itu yang susah diajak kerjasama. Ini semua karena aku. Dia jadi menyasarimu seperti ini. Maaf. Tidak apa-apa. Kalau Chen Linan berani menyentuhmu lagi, akan kukuliti dia hidup-hidup. Andai saja semuanya sesederhana itu. Ibu. Jangan lanjutkan lagi. Aku tidak akan pernah menikahi bajingan ini. Aku. Ada apa denganku? Sebenarnya, aku dan Chen Linan punya ikatan pertunangan. Hal sebesar ini, kenapa tidak kau ceritakan padaku? Kenapa aku harus memberitahumu hal ini? Lagi pula, kau bukan siapa-siapaku. Aku. Tidak berguna, aku bisa membantu. Berhenti, siapa kamu? Berani-beraninya kamu masuk? Kami kesini mencari seseorang. Cari orang. Kamu tahu ini tempat apa? Pelanggan tidak boleh masuk. Ini cuma rumah, kami bisa beli. Kamu tidak pantas. Kenapa kamu tidak kencing dulu dan lihat dirimu sendiri? Berapa uang yang kamu punya? Berani-beraninya mau beli rumah? Villa harganya puluhan juta.
Bukan berarti saya tidak mampu. Rumah kami harganya mulai dari setidaknya 30 juta yuan. Dengan penampilanmu yang seperti pengemis, kamu sanggup beli. Siapa yang kamu remehkan? Tunjukkan kontraknya, sekarang juga saya beli. Keluar. Saya tidak ada waktu mendengar omong kosongmu. Kenapa kamu masih di sini? Ikut saya masuk. Tuan Chen, Anda juga di sini? Nona ini adalah teman saya. Biarkan dia masuk. Ya. Tuan Chen bilang cuma Nona itu temannya. Kamu tunggu di luar. Wanita itu temannya. Kamu tunggu di luar. Memukul terus buat apa? Orang miskin? Bukannya cuma rumah senilai 30 juta? Saya beli sekarang, biar saya masuk. Kamu keterlaluan. Lihat dirimu, 300 saja tak mampu, 30 juta, konyol. Ada 200 juta di kartu ini. Kalau tak percaya, silakan cek. Baik, ku buat kau mati kesakitan. Tunggu di sini. King, asalkan kau mau menikah denganku, rumah manapun di sini bisa kau pilih. Tuan Chen sangat dermawan. Shu King, terima saja tawaran Tuan Chen. Chen Linan, sudah kubilang takkan pernah menikahimu. Tak mau menikahiku? Sudah dipikir matang-matang? Ibumu baru saja mengambil rumah dariku. Kau tak bisa begitu saja menolak? Bu, Chen Linan, lepaskan. Chen Linan, lepaskan. wah, kamu Shu Chen yang disebut-sebut anakku. Kelihatan miskin banget sih. Ibu, jangan bicara seperti itu tentang Dabia. Shu Chen itu sangat mampu. Dia mampu. Bisa berkelahi berarti mampu. Lihat rumah-rumah ini. Yang mana yang bisa dia beli? Aku tidak mengizinkan kamu bicara seperti itu. Dia jauh lebih baik darimu. Kalau dia memang hebat, suruh dia belikan aku rumah. Baik, aku akan beli sekarang. Tidak, kartuku diambil wanita tadi. Kenapa kamu tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, pergi saja. Kamu pakai baju seperti ini tidak pantas berada di tempat mewah seperti ini. Shu Chen, jangan anggap serius. Ibuku tidak seperti itu. Tidak apa-apa, aku tidak segitunya pelitnya. Aku akan minta mereka ambil kontraknya, 30 juta. 30 juta. Kamu tahu berapa banyak angka 0 dalam 30 juta? Kamu masih mau kontrak? Aku rasa kamu bahkan tidak mampu beli toilet di sini. Dia bisa bersaksi untukku. Dia bisa bersaksi untukku. Dan dia bertindak cukup baik. Kamu tidak punya mata? Kenapa kamu biarkan siapa saja masuk? Keluarkan dia dari sini cepat. Maaf, Tuan Shu, itu kesalahanku tadi. Ini benar-benar rumah yang dia beli, 30 juta. Ini asli. Jangan main-main denganku. Kamu pikir aku akan percaya padamu untuk kontrak palsu? Ibu, aku melarangmu mengatakan itu tentang dia. Shu Chen tidak seperti itu. Tuan Chen sangat percaya diri. Kenapa kita tidak bertaruh? Mari kita lihat siapa yang bisa membeli gedung termahal. Oke, ayo bertaruh. Jika kamu kalah, kamu akan merangkak keluar dari sini. Jika kamu kalah, sekarang berlutut dan katakan kamu tidak akan pernah mengganggu Su King lagi. Berapa harga tertinggi untuk rumah di sini? 800 juta Feng Xiang Sui Xie. Harga rumah tertinggi di sini berapa? 800 juta Feng Xiang Sui Xie. 80 juta. Saya cuma mampu 60 juta. Bapak Chen kan nggak sanggup bayar 8 juta yuan? Ngomong apa sih? 80 juta buat saya cuma receh. Tapi kamu, sanggup bayar sebanyak itu? Kalau Bapak Chen begitu percaya diri, ayo kita bayar bareng. Oke. Aku lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura. Nak, kamu harus jauhi tipe orang yang banyak omong kayak gitu. Nanti kamu jadi bodoh. Ibu, kalau terus-terusan bilang gitu, saya bisa betulan marah, loh, dia memang bukan orang kayak gitu.
Pembayaran berhasil. Dengar nggak tadi? Sekarang masih mau ngomong apa lagi? Gimana kalau kamu nggak bisa pura-pura lagi? Pergi sana. Jangan ganggu waktu anak saya dan Bapak Chen lagi pilih rumah. Apa kalian semua pikir dia yang beli rumahnya? Bukannya cuma 80 juta, saya juga mampu bayar. Pak Lin, Pak Lin, Pak Lin. Pak Lin, lihat. Ada apa buru-buru sekali? Belajar dariku, tetap tenang. Ya, Pak Lin. Ada apa? Ada yang baru saja beli rumah kita yang 8 miliar. Apa katamu? Yang bayar itu Pak Xu Chen. Cepat ikut aku ke bawah. Sambut tamu ini. Pasti Pak Xu ini bukan orang sembarangan. Jangan sampai dia merasa kita mengabaikannya. Ya. Bilang keras-keras. Siapa yang beli pavilion air Fengjiang? Tentu saja Bapak, Pak Xu. Kamu. Bajingan. Kalau kartumu nggak bisa bayar, minggir sana. Kalau berani fitnah nama baikku lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Tapi memang dibeli oleh Pak Xu, pavilion air Fengxiang. Tuan Chen, kartu Bapak yang gagal bayar. Masih ngomong begitu. Hei, orang. Tapi yang beli sebenarnya adalah Tuan Xu, Fengxiang Shuixie, Master Chen, kartu Anda yang gagal. Kamu masih bilang? Ayolah. Kalian berdua bersihkan ini untukku. Sudah. Tuan Lin, Anda sudah datang. Maaf saya terlambat. Apakah staf saya mengabaikan Anda? Ini kontrak untuk Fengxiang Shuixi. Anda Tuan Lin? Karyawan Anda sangat tidak peka. Bisa-bisanya tidak tahu siapa kliennya? Bagaimana cara kalian bekerja? Bisa-bisanya tidak bisa melayani klien besar seperti Tuan Xu? Tuan Xu. Tapi ini Master Chen. Master Chen? Siapa Tuan Xu itu? Dia adalah Xu Chen. Maaf Tuan Xu, saya salah orang. Kamu bilang apa? Rumah senilai 80 juta ini dibeli si bodoh ini. Benar atau tidak? Tanya saja Master Chen. Xu Chen. Kamu berani sekali. Apa Master Chen lupa sesuatu? Xu Chen, kau berani sekali. Tuan Chen lupa sesuatu? Kau cari mati. Belum tentu siapa yang mati. Lutut atau tidak? Kalau tidak, aku akan edit fotomu. Sudah cukup? Tuan Chen bodoh. Bicara. Aku tak akan ganggu Su King lagi. Oke. Tuan Chen benar-benar menepati janji? Tuan Xu, kalau tidak ada hal lain, kami pamit dulu. Xu Chen, bibi tadi buta. Jangan dipikirkan. Tak apa, aku tidak segitunya. Jangan khawatir. Syukurlah. Kalau gitu, kalian pilih hari baik dan menikahlah. Ibu, bicara apa sih? Siapa yang mau nikah sama dia? Kalau tidak menikahiku, lalu siapa lagi? Jijik. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Bu, Hah? kakak ipar benar-benar beli vilanya? Kakak ipar kaya banget ya? Kakak ipar, kasih aku uang? Bu, Hai. Mas benar-benar beli villa. Mas memang kaya. Mas, kasih aku uang dong, ha? Kamu ngomong apa sih? Mas kan kaya banget, minta beberapa juta buat main kenapa enggak? Kamu lihat. Ngomong-ngomong soal ini. Kalau kamu nikah sama Su King, tante nggak keberatan. Cuma masalah maharnya aja. Mau berapa? Lihat, Su King kita kan sangat hebat. Dan kamu juga sangat kaya. Aku nggak minta banyak. Cuma 10 juta. Bu, ibu anggap Xu Chen seperti mesin ATM ya? Setelah beli villa ini, aku masih punya lebih dari 100 juta yuan, cuma 10 juta, aku kasih ke ibu. 10 juta ya 10 juta, aku rela buat Su King, aku nggak setuju. Tambah 20 juta. Kamu pikir uang Xu Chen datang dari angin? Kamu nggak ada hak bicara soal ini. Aku dengar dari ibu, mas aku beli villa 8 juta aja nggak kedip,
Salah apa tambah 20 juta lagi? Su Chen, lihat, adik Suking juga udah usia nikah. 20 juta yuan itu. 10 juta buat mobil, 1 juta buat rumah. Masuk akal kan? Suking, tunggu aku. Kenapa kamu memberi adikku 20 juta? Cuma 20 juta yuan. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kamu. Kamu. Ketua. Oke, Shu Chen dan aku akan pergi. Ketua mau kita ngapain? Dia minta kita hadiri makan malam amal perusahaan malam ini. Ayo. Tapi Chen Linan juga akan ada di sana. Aku takut dia akan buat masalah lagi. Kalau dia berani datang, aku akan kagetkan dia. Gak bisa kasih aku angpao yang beneran? Kamu cuma bisa omong doang tiap hari? Kudengar kamu kasih minuman manis banget ke para dewa. Lau Jun bercanda, minuman itu aku lagi nggak punya. Aku nggak peduli. Aku mau, meski kamu kasihnya ke dewa, kalau enggak, aku akan bilang ke grup kalau kamu nggak pernah kirim angpao. 3 Lu Jun ini licik banget, ini namanya manfaatin situasi. Siapa si monyet nakal itu? Shu Chen, sedang cari apa? Bisa bantu aku cari minuman? Minuman, kan kamu haus. Ada sebotol Moutai. Kamu ngapain? Banyak orang yang lihat. Apa ini teman? Ini wine terkenal kami. Semoga Lau Jun tidak menolaknya. Ini wine. Aku belum pernah merasakan wine sebaik ini. Aku senang kamu puas. Kamu bercanda. Pantas saja dewa-dewi memuji barang yang kamu berikan. Karena kamu begitu dermawan, aku juga akan memberimu hadiah. Cui Zidan, kalau aku makan ini, apa aku bisa seperti mereka jadi dewa? Coba saja. Hei, makan malam hampir dimulai. Mau kemana? Aku keluar dulu. Tunggu aku kembali. Penjahat? Yo, ini kan Suking. Guo Qiang, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu sudah dipecat? Kuharap ramuan ini tidak akan membunuhku. Tidak. Apa ramuan ini sudah kedaluarsa? Lao Zu, kau telah membunuhku. Bukankah kau sudah dipecat? Acara amal ini awalnya diselenggarakan oleh kakak iparku. Bahkan jika aku keluar dari The Hao Group, aku tetap bisa seperti dulu. Permisi, ini kursi Shu Chen, silakan cari kursi lain. Su Chen, kau masih bersama si pecundang itu. Lihat, ini jam tangan terkenal internasional senilai 8 juta. Selama kau bersamaku, aku bisa memberimu apapun yang kau mau. 8 juta banyak? Shu Chen baru saja membeli sebuah pavilion senilai 80 juta. Suking, kau tidak perlu berbohong untuknya. Kau bilang 80 juta? Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Aku ulangi lagi. Ini kursi Shu Chen, silakan pergi. Aku tidak akan pergi. Si pecundang itu, bisa apa dia padaku? Dia terlihat lemah. Aku tidak izinkan kau berkata begitu tentangnya. Berani memukulku. Siapa yang lemah? Aku nggak izinin kamu ngomong kayak gitu. Beraninya kamu mukul aku?
Siapa yang kamu panggil monyet kurus? Terus kalau iya, kamu pantas nggak sama Suking? Coba lihat diri sendiri dulu. Aku tanya sekali lagi. Siapa yang kamu bilang kurus? Kalau berani, bunuh aja aku. Su Chen, udah, lupakan. Biarin dia pergi. Su Chen, kamu bakal dapat masalah. Ngomong-ngomong, Guo Qiang sama Chen Linan juga ada di sana, kamu harus hati-hati. Sekarang situasinya udah beda. Berita barusan bilang ada preman kabur. Aku curiga mereka yang ngelakuin. Kalau ada bahaya, sembunyi aja di belakangku. Aku bakal lindungin kamu. Percaya sama aku. Oke. Semuanya, harap tenang. Terima kasih sudah datang hari ini. Master Chen janji sama kalian semua, hasil lelang malam ini akan disumbangkan untuk amal. Nak, bawain lagi minuman enak yang dulu itu. Mana bisa sekarang aku cariin kamu, Ade Calcium Milk? Pak, nggak ada yang namanya dulu, gimana kalau coba yang lain aja? Yang lain. Pak, yang terakhir tadi tidak enak, kenapa tidak coba sesuatu yang berbeda? Sesuatu yang berbeda. Bocah, berani-beraninya kau membohongiku. Barang ini sama sekali tidak enak. Pak, ambil satu dulu, nyalakan ujungnya dengan api, lalu hisap dengan mulut. Menarik. Ini untukmu. Ucapkan dalam hati, Huoyan Jinjing. Aku bisa melihat tembus selama 1 jam. Ini luar biasa. 2 porselen biru putih dinasti Yuan ini dimulai dari 1 juta. Tuan Chen, apa Anda yakin barang antik ini benar-benar tidak terlalu mahal? Kau meragukan aku? Saya tidak berani. Aku sendiri yang memilih barang antik ini. Meskipun asli, tapi harganya pasti tidak tinggi. Maksudmu ini penipuan malam ini? Kau pintar. Shu Chen, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Semua senang. 2 juta. Ini Pak, 2 juta. Penawar ini menawar 2,5 juta. Siapapun yang beli ini, harganya benar-benar 2,5 juta. Su Chen, dari yang kamu bilang, kamu lebih paham barang antik daripada semua bos di sini. Su Chen adalah penyelamat Ketua Han. Kamu bilang begitu? Bapak Han mau taruh muka di mana? Chen Linan, kamu nggak perlu berakting dengan Guo Qiang di sini. Kamu yang bawa barang antik ini. Kalau ada masalah kualitas, kamu tahu akibatnya. Nona Han, kamu bercanda. Barang antik yang kubawa, pasti kualitasnya yang terbaik. Jadi, hasil dari lelang ini akan masuk semua ke kantongmu, Tuan Muda Chen. Aku baru saja bilang, akan disumbangkan ke organisasi amal. Kalau begitu, aku kasih tahu yang sebenarnya. Porselen biru putih ini palsu. Kamu bilang palsu? Ya palsu. Kamu siapa? Kamu bisa nulis kata barang antik enggak? Shu Chen, makan malam nanti beda dari biasanya. Seberapa yakin kamu? Hei, hei, hei.
Shu Chen merusak porselen biru putihku. Kamu bisa bayar apa? Bayar pakai uang. Ini porselen biru putih dari dinasti Yuan. Kamu sanggup bayar, orang miskin? Simpan kembaliannya. Simpan saja kembaliannya. Shu Chen, ini bukan main-main. Apa yang terjadi? Shu Chen, kalau kau tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Semuanya, lihat porselen biru putih dari dinasti Yuan milik Tuan Chen ini, benar-benar produk berkualitas tinggi, bahkan glazurnya pun masih terawat dengan baik. Persis sama dengan vas yang kulihat di jalan. Ini benar-benar mencurigakan. Chen Linan, masih ada apa lagi yang mau kau katakan sekarang? Ini cuma satu yang lolos dari pengawasan. Itu tidak membuktikan apa-apa. Shu Chen, kau berani menghancurkan keempat barang yang kubawa. Tuan Chen seharusnya memilih barang palsu untuk menipu. Sampah ini tidak layak disebut barang antik. Chen Linan, kau pikir kami kaya tapi bodoh. Chen Linan, mulai dari sekarang, kelompok di Hao kami tidak akan menyambutmu lagi. Silakan segera tinggalkan tempat ini. Nona Han, untuk orang seperti ini, kau telah merusak hubungan persahabatan antara dua keluarga kita. Yang ku ketahui hanyalah, orang yang tidak menepati janji tidak perlu diajak bekerja sama. Maaf, semuanya. Maaf telah memperlihatkan sandiwara ini pada kalian hari ini. Aku nyatakan acara makan malam ini selesai. Semuanya, mari kita pergi. Ayo pergi. Shu Chen, ayo kita pergi. Tuan Chen, biarin aja mereka pergi kayak gini. Tentu saja. Tapi si Shu Chen ini, dia tidak boleh meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bagaimana kabar orangmu? Seperti yang Anda perintahkan, orangnya sudah disergap dekat balai jamuan. Suruh dia lakukan sekarang. Ya. Terima kasih tadi. Sebenarnya kami selalu curiga dengan kumpulan barang antik yang dibawa Chen Linan, tapi kami tidak punya bukti. Bukan masalah besar. Aku sudah kesal dengannya sejak lama. Aku baru saja merusak acara amalmu. Bagaimana kamu tahu kumpulan barang antik itu bermasalah? Percaya nggak kalau aku punya mata sinar X? Mata sinar X. Aku tidak menyangka bentuk tubuh Nona Han dibandingkan dengan Su Qing tidak jauh berbeda. Kuharap kamu bisa memanfaatkannya untuk hal yang berguna. HP-mu. Jangan bicara. Apapun yang terjadi, jangan pergi terlalu jauh dariku. Siapa yang mengirim kamu? Siapa yang mengirimmu? Aku akan mengambil nyawamu. Tidak mungkin. Masih banyak hal yang tak bisa kau bayangkan. Katakan siapa yang mengirimmu. Aku akan membiarkanmu hidup. Siapapun dirimu hari ini, aku akan membunuhmu. Petir. Nona Han. Panggil ambulans. Dr. Shu, kau pernah menyelamatkanku dengan ramuan ajaib itu. Kau pasti bisa melakukannya kali ini. Tolong selamatkan putriku. Ketua, bukan berarti aku tak mau menyelamatkannya. Aku benar-benar tak punya ramuan ajaib itu lagi. Semua sudah hadir. Apa yang kau lakukan di sini? Kalau ada masalah, hadapi aku. Apa gunanya mengganggu perempuan? Kalau ada masalah, datang saja ke aku. Memangnya, apa gunanya menindas perempuan? Kamu mau makan apa saja boleh, jangan ngomong sembarangan. Kapan aku menindas perempuan? Berani berbuat, tapi tidak berani mengaku. Pembunuh bayaran itu jelas-jelas kamu yang atur. Aku yang lakukan. Kamu bisa apa? Kalau Han Xiu tidak menangkis pisau itu untukmu, kamu sudah mati.
Sekarang kamu tahu jarak antara kita. Sehebat apapun kamu cuma orang biasa. Berani melawanku. Lucu sekali. Sebaiknya kamu berdoa Han Xiu baik-baik saja. Kalau ada sesuatu terjadi padanya, aku akan buat kamu bayar harganya. Wah. Kamu bikin aku ketakutan setengah mati. Aku akan bunuh kamu. Semudah membunuh semut. Kamu, Apa? Mau menebasku? Jimat-jimat jelekmu sudah habis semua, kan? Chen Linan, kamu tidak takut karma? Karma. Su King, aku benar-benar tidak menyangka, kamu masih begitu naif, dan masih percaya karma. Ku beritahu, kalau kamu tidak mau menikah denganku, aku akan jadi karmanya. Chen Linan, kalau anakku tidak bisa selamat, aku bersumpah, grup Ding Hao-ku tidak akan membiarkanmu pergi. Dokter, bagaimana kondisi anakku? Jantungnya tidak terluka. Sekarang dia sudah lepas dari bahaya. Kamu beruntung. Ah, kamu nggak perlu terlalu banyak berterima kasih. Ini semua hal yang seharusnya aku lakukan. Bu, tolonglah. Kalau bukan karena Bu, aku pasti sudah bisa menyelesaikan keempat orang itu. Hei, maksudmu bukan benar-benar nggak mau terima kasih, kan? Terima kasih, aku harus bilang. Kalau gitu aku traktir kamu makan. Makan di luar itu membosankan banget. Kamu harus coba masakanku. Datanglah ke rumahku lain hari. Su King, kamu pasti nggak keberatan, kan? Keberatan apa? Shu Chen itu bukan siapa-siapaku. Kalian berdua nikmati makanannya. Aku duluan ya. Su King, Su Chen, kamu nggak bisa kabur dari telapak tanganku. kalau aku nggak gabung grup WeChat Pri itu, mana mungkin aku punya kesempatan masuk villa sebesar ini? Su Chen, Kamu tiap hari berpakaian seperti ini? tentu saja aku pakai ini karena kamu. Senang nggak? Senang. Ngomong-ngomong, kamu bilang sebelumnya punya mata perspektif. Bisa pakai penglihatan perspektifmu hari ini? Ngomong-ngomong, kamu bilang sebelumnya punya indera keenam. Hari ini, pakai indera keenammu itu untuk melihatku. Aku. Hah? Indra keenamku lagi tidak berfungsi hari ini. Aduh, aku lapar. Ayo kita makan dulu. Kecapnya ada di rak. Ini saudara Taois Lu. Ku dengar kamu pernah menyediakan barang-barang ajaib untuk para dewa. Aku malu-malu mau minta sedikit. Wajar saja kalau orang suci dan tuan tua meminta. Apakah Lu Dongbin sedang ada masalah? Ada masalah apa? Katakan saja. Jujur saja, aku sudah mengejar-ngejar Xiangwu bertahun-tahun tapi gagal. Baru-baru ini, aku tidak sengaja menyinggung perasaannya, aku khawatir tentang hal itu. Oh, begitu rupanya. Kisah cinta antara Lu Dongbin dan He Xiangwu. Hanya isu belaka. Tapi aku tidak tahu apa yang disukai Dewi itu. Tolong bantu aku bersedia memberimu sebuah persik. Persik dari pesta persik, para dewa memakannya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Kalau aku yang makan, bukankah aku bisa langsung mendapat umur ratusan tahun? Saudara, jangan khawatir, aku punya solusi.
Shu Chen, kenapa kamu mau banyak sekali kembang api? Ngomong-ngomong, bisa ambilkan lagi untukku? Oke. Sobat, apa ini? Ini namanya kembang api. Bunga. Di mana bunganya? Sobat, tinggal nyalakan sumbunya dan taruh di tempat terbuka, pemandangan indah akan muncul. Lalu kamu bisa mengungkapkan perasaan pada bidadari itu. Aku akan siapkan triknya sekarang. Terima kasih, rekan seperguruan. Shu Chen, makanannya akan segera siap. Nanti kita minum-minum. Oke. Tuan Chen, apakah Su Chen benar-benar kebal dan tidak bisa diselesaikan? Omong kosong. Tidak ada orang yang kebal. Bagaimana persiapan untuk urusan itu? Jangan khawatir, Tuan Muda Chen. Aku sudah menyiapkan semuanya. Semuanya bagus. Aku jamin Shu Chen tidak akan pernah kembali. Itu bagus. Jangan ada kesalahan lagi kali ini. Selama Shu Chen masih hidup, aku tidak bisa mendapatkan Su Qing. Tuan Muda Chen, aku baru saja menemukan sesuatu. Shu Chen itu sepertinya ada hubungannya dengan keluarga yang kamu bunuh. Shu Chen. Shu. Jadi begitu. Pantas saja dia selalu melawanku. Dia membalas dendam untuk dua hantu mati itu. Kurasa Shu Chen mungkin tidak tahu tentang ini. Itu tepat untukku membunuh Shu Chen. Agar orang tua di rumah tidak selalu bilang aku tidak bekerja dengan baik. Su Qing, Su Qing, aku Han Xiu. Ayah, apa benar kita melakukan ini itu baik? Dengar kata ayah, Shu Chen sudah bertunangan dengan Su Qing. Kalau kau tidak punya anak, bagaimana kau bisa mempertahankannya? Tapi dia sama sekali tidak mencintaiku. Omong kosong, apa penting dia mencintaimu? Dengan kemampuan dan bakat Shu Chen, kalau kau berhasil menahannya di keluarga kita, maka keluarga Han kita bisa jadi keluarga kelas 1. Itu tinggal selangkah lagi. Tapi, Tidak ada tapi. Ayah yakin kau tidak akan mengecewakan ayah. Su Chen, daya tarik apa yang kau punya sampai membuat begitu banyak wanita memimpikanmu? Halo, Su Qing, aku Han Xiu. Su Chen mabuk. Datanglah ke villa di atas gunung, dan bawa dia pulang. Bahkan jika aku ingin mengambilnya, aku akan melakukannya secara terang-terangan. Sebaiknya kau bersiap mental. Ibu Han, maafkan saya. Shu Chen telah merepotkan ibu. Saya minta maaf atas namanya. Su Qing, kamu tidak perlu melakukan ini. Jujur saja, aku memang tertarik pada Shu Chen. Meski sebelumnya aku tidak menyukainya, dan mengira dia cuma playboy biasa. Dia tidak seperti itu. Dia hanya agak santai saja. Tapi sekarang, aku merasa dia orang yang sangat menarik. Dia bisa mendapatkan ramuan ajaib yang bisa menyelamatkan orang setengah mati, jimat petir misterius, dan menangkap belati dengan tangan kosong. Maaf.
Aku benar-benar tidak bisa melepas pria seperti itu. Tapi kami sudah bertunangan. Aku tahu, tapi bertunangan bukan berarti menikah. Aku masih punya kesempatan. Kalau begitu, mari kita bersaing secara adil. Baik, Aku tidak setuju. bukan kamu yang berhak memutuskan. Ngomong-ngomong, selain kamu, ada juga seorang wanita bernama Liu Xin yang juga menelepon orang ini. Hati-hati. Sepertinya lawanku lebih banyak darimu. Dua bekas di wajahku, benar-benar karena jatuh? Oke, sekarang kamu bahkan tidak percaya padaku, ya? Iya, aku percaya. Nah, gitu dong. Aku percaya. Setelah aku makan telur yang pecah itu, badanku jadi keras. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian berdua bisa membuat bekas ini. Guru, bukankah kita sudah sampai di tujuan? Kita sudah sampai. Ini adalah tempat pemakamanmu. Cepat. Siapa kalian? Orang yang menginginkan nyawamu. Bunuh prianya. Bawa pergi wanitanya. Kalau tidak datang, aku tidak akan tahan lagi. Apa maksudmu? Tidak ada ampun. Serahkan nyawamu. Hati-hati, Kamu siapa? Masih menahan diri? Aku cabut nyawamu. hati-hati. Bos, berhenti berkelahi. Tadi kan sombong sekali, aku tanya, kamu jawab. Aku nggak akan ngomong apa-apa. Kalau berani, bunuh saja aku. Aku suruh kamu jawab. Aku ngomong. Bos, berhenti berkelahi. Siapa yang menyuruhmu ke sini? Aku nggak tahu. Dia cuma suruh kami mengintai di sini. 3 juta yuan. Untuk membunuhmu. Ini ada 5 juta. Aku kasih kamu kesempatan lagi. Tuan Guo yang suruh aku membunuhmu dan bawa cewek itu ke dia. Guo Qiang, aku yang bawa mobilnya pergi, jangan sampai aku lihat kamu lagi. Oke, bos. Aku janji bakal menghilang. Tuan Guo, kami gagal. Orang itu sudah kami racuni, dia nggak akan pergi jauh. Bapak Guo, kenapa Anda di sini? Kalau aku tidak datang ke sini, bagaimana aku tahu kamu mengkhianatiku? Bapak Guo, dengarkan penjelasanku, biar aku jelaskan. Kamu tidak berguna. Dia diracun. Dia tidak bisa lari jauh. Kejar dia, ya? Aku tidak menyangka mereka begitu hina. Aku tidak tahu kapan mereka memberiku racun. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Racun ini tidak akan membunuhku dalam waktu singkat. Untungnya, aku sudah memakan pil cuti yang diberikan Sun Wukong. Racun biasa tidak berpengaruh padaku, kalau tidak, aku sudah mati di sini. Aku tidak menyangka Guo Qiang dan Chen Linan begitu kejam. Kenapa mereka tidak mau melepaskan kita? Terima kasih, sesama Daois. Aku sudah memenuhi keinginanku. Ini yang aku janjikan kepada sesama Daois. Dari mana datangnya persik sebesar ini? Apakah Anda melakukan sihir? Shu Chen. Shu Chen, akhirnya kau sadar. Kau koma selama 3 hari 3 malam. 3 hari. Aku ingat diracuni. Lalu aku pingsan. Apa yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba muncul persik yang sangat besar. Aku ketakutan. Waktu itu aku sangat takut. Aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku ambil sedikit daging persik untukmu. Lalu Hanshu datang. Di mana persik itu? Jangan khawatir, masih ada. Untunglah persik datar itu tidak hilang. Kalau tidak, aku akan rugi besar. Ayo bangun dan makan sesuatu. Kau sudah koma selama berhari-hari, pasti tubuhmu sangat lemah. Baik.
Kak Xin, Kau tahu aku kakakmu. Aku bilang kenapa akhir-akhir ini tidak ada kabarmu. Ternyata ada wanita cantik di sisimu. Siapa dia? dia itu. Aku tuan tanahnya. Aku baru saja dijahili olehnya. Sebaiknya kau jelaskan padaku. Aku bisa jelaskan. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Mau ku bantu ulangi kejadiannya? Jangan, Kak. Kumohon, kasihani aku. Aku akan mengampunimu. Lalu siapa yang akan mengampuniku? Waktu kau menggertakku? Kau tidak bilang begitu. Shu Chen, maksudmu, kau pakai tali cinta dari peri cinta, lalu ikat rambut Xin di situ. Makanya dia jadi begitu aktif padamu, kan? Iya, betul begitu. Tali pernikahan apa? Shu Chen, kau percaya sama ucapanmu sendiri. Kan kau yang duluan mendorongku. Masa di depan pacarmu kau bilang begitu? Kau enak saja ngomong. Suking, kau yang paling percaya padaku? Ngomong-ngomong, Pantao, kau lihatkan Pantao tiba-tiba muncul di tanganku? Persik yang diberikan Lu Dongbin padaku. Persiknya benar-benar muncul tiba-tiba. Tapi kau bilang ada grup WeChat ajaib. Aku tidak percaya. Kau tidak percaya, ya? Kalau begitu, akan kubuktikan padamu, grupnya ada di sini. Tunggu, mana grupku? 3 Lujun yang kutambahkan dan temanku yang bisa mengendalikan kuda. Tidak maukah kau mengakui malam indah bersamaku, Xiao Chen Chen? Ada apa? Grup WeChat peri itu kenapa tiba-tiba hilang? Shu Chen, kau pelin-pelan tidak apa, tapi sekarang kau berbohong padaku. Grup WeChat ajaib itu. Kedengarannya sangat nyata. Aku benar-benar punya grup WeChat. Kalau tidak percaya, lihat tubuhku. Karena aku makan spiral 3 rasa, makanya punya kemampuan seperti ini. Wah, tubuh yang kuat sekali. Kau tidak tahu malu. Suking, jimat petir. Kau sudah lihat aku memanggil petir, bukan sulap, kan? Mungkinkah aku dan Chen Linan, Guo Qiang dan yang lain? Tapi grup WeChat ajaib itu hilang, itu fakta. Apa aku harus kembali ke adegan itu? Untuk mendapatkan kembali grup WeChat? Kurasa kamu Dr. Shu Chen, dokter ajaib itu. Saya Shu Chen. Kamu. Wang Jianhao, Tuan Wang, aku cuma lihat kamu di TV. Dia putra tertua keluarga Wang di Kyoto. Dr. Shu, tolong selamatkan ibu saya. Bangun. Kalau kamu tidak berjanji untuk menyelamatkan ibu saya, aku tidak akan bangun. Aku bukan dokter ajaib. Apa kamu salah orang? Aku tidak akan salah. Dr. Wu yang menjaminmu, kamu hanya butuh 1 ramuan untuk menyelamatkan wali kota Han yang sekarat, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang dipercepat. Orang tua itulah yang menjebakku. Satu-satunya ramuan yang tersisa sudah dijual ke Ketua Han. Kenapa kamu tidak pergi ke dia untuk membelinya? Sejujurnya, Ketua Han setelah minum ramuan itu, dia makan yang kedua. Hanya dokter jenius yang bisa menyelamatkan ibuku sekarang. Semua dimakan, dia sudah cukup cemas. Aku tidak tahu bagaimana kondisi ibumu. Dokter, kamu setuju untuk menyelamatkan ibuku? Jadi kamu bersedia membantu ibuku? Aku bukan dokter ajaib, kebetulan saja aku punya beberapa pengalaman. Kamu ceritakan dulu gejala ibumu. Gejala orang yang sekarat itu agak mirip. Setelah didiagnosis Dr. Wu, katanya mirip dengan gejala Ketua Han dulu. Sepertinya hidupnya sudah mau habis. Ini tidak terkait dengan penyakit. Aku tidak tahu apakah persik ini bisa menyelamatkannya. Asal kamu bisa selamatkan ibuku, aku bersedia memberikan separuh saham keluarga Wang. Separuh saham. Ini jumlah yang sangat besar. Tak kira anak ini tidak hanya kaya, tapi juga punya kemampuan seperti ini. Aku tidak bisa melepasnya dengan mudah. Dibandingkan dengan ibuku, uang ini apa artinya? Ambil ini. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, karena bahkan Dr. Wu tidak bisa membantu. Kamu bisa coba. Dok, ini obat? Tapi bentuknya seperti buah persik. Sudah kubilang ini persik ibu surga. Kamu percaya? Ini benar-benar barang dewa. Sekarang hanya kamu yang percaya padaku. Jangan-jangan ini izin dari Dewa Bima. Betul? Dok,
kamu sudah mencoba obatnya sendiri? Terima kasih untuk obatnya. Terima kasih untuk obatnya. Kamu mau apa? Biar ku beritahu, saya bisa bela diri. Nanti pukul saya pakai ini. Kamu nggak ngerti ya? Sudah kubilang, pukul saya. Ayo kita ulangi adegannya. Mungkin Raja WeChat ajaibnya akan kembali. Ayo kita bertaruh. Iye. Teman-teman, saya cuma tukang antar, saya benar-benar nggak punya uang. Bicara yang jelas. Jangan banyak omong, serahkan semua uangmu. Kepercayaan dirimu mana? Bukannya waktu itu kamu sangat sombong? Keluarkan. Bang, kami tahu kami salah. Kami laki-laki suka mukul orang. Setelah kamu menendangku waktu itu, aku jadi mual kalau makan. Rp30.000. Dengarkan saya, atau saya pukuli kalian lagi. Ayo kita coba. Lakukan demi uang. Pak, Anda tidak akan melawan, kan? Saya janji tidak akan melawan. Kawan-kawan, ambil saja kopi ini. Daripada ku buat mati. Ah, Bang, berhenti berkelahi. Aku benar-benar tidak punya uang. Lepaskan aku, Bang. Jangan pukul aku. Ah, Bang, aku benar-benar tidak punya uang. Lepaskan aku, hentikan. Pukul dia. Ya ampun, apa dia mati? Lari. Shu Chen, kamu sudah sadar? Apa kamu merasa tidak enak badan? Di mana HP-ku? HP-mu. Tidak. Di mana grupnya? Aku baru saja melihatnya. Lu Jun masih sedang berjualan. Su Chen, dokter bilang kepalamu terkena pukulan keras, dan kamu mungkin punya gangguan jiwa. Ayo pergi ke poliklinik jiwa. Aku benar-benar tidak sakit jiwa. Aku benar-benar tidak sakit jiwa. Orang lain tidak percaya padaku. Kamu juga tidak percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Tapi grup WeChat-nya sudah hilang. Anggap saja itu mimpi. Lupakan saja, oke? Oke. Aku janji padamu. Mari kita jalani hidup dengan baik ke depannya, dan jangan pernah memikirkannya lagi. Su Chen, cek apa yang ada di ponselmu. Ya, ini grup WeChat ajaibku. Bima Xianren, Lu Jun, dan teman-teman Lu Dongbin semuanya ada di sana. Kenapa riwayat obrolannya hilang? Mungkin grup WeChat-nya dulu hilang. Sekarang muncul lagi. Jadi rekamannya ikut hilang. Masuk akal. Terima kasih, Han Xiu. Bagaimana kamu menemukan grup WeChat itu? Aku tidak menemukannya. Aku minta peretas yang membuat grupnya. Sejak Shu Chen diracun waktu itu, kondisinya jauh lebih buruk. Saat ini, kita tidak bisa lagi menstimulasinya. Tapi kalau kita terus membohonginya, itu bukan solusi. Aku punya ide. Hanya saja aku tidak yakin apakah itu akan berhasil. Pergi ke keluarga Wang di ibu kota. Apakah kata-kata Su Chen benar atau tidak? Untuk membuktikan keberadaan grup WeChat ajaib itu, hanya ada satu cara, yaitu pergi ke keluarga Wang untuk melihat efek dari buah persik itu. Oh, begitu. Selama buah persik itu bisa menyelamatkan Ibu Wang Jianhao, grup WeChat ajaib itu pasti ada. Beiji, aku akan pergi ke ibu kota. Kamu bicara jujur? Benar sekali, Tuan Chen. Aku mendengarnya sendiri. Sial, tidak hanya Shu Chen tidak bisa kau tangani, sekarang kau berani membohongiku. Semuanya benar. Tuan Chen, aku bersumpah. Aku juga tanya dokter yang merawat Shu Chen,
Katanya, akhir-akhir ini Shu Chen selalu pegang HP-nya dan bertingkah aneh. Pantasan dia tidak bisa dibunuh bagaimanapun caranya. Ada juga banyak hal aneh lainnya. Masa ada hal konyol seperti itu? Sebenarnya, kita tidak bisa diam saja. Apa pendapatmu? Tuan Chen, maksudku, karena grup WeChat itu ada di HP, Shu Chen bisa menggunakannya. Kita juga bisa menggunakannya. Maksudmu, kita ambil? Ya, Maksudmu mengambilnya? ya. Dan aku dengar bahwa mereka akan pergi ke ibu kota, keluarga Wang. Karena kita tahu tentang ini, kita tidak bisa biarkan mereka berhasil. Beiji pergi ke Jingcheng. Ya, Shu Chen, akan kulihat bagaimana kau bisa lolos kali ini. Kau tidak boleh masuk. Aku sudah bicara dengan tuan mudamu. Beritahu saja dia, katakan saja Shu Chen ada di sini. Hari ini adalah hari pemakaman nenek tua itu. Tuan muda sedang di rumah duka sekarang. Ini tidak mungkin. Itu kan persik keabadian. Nenek tua itu tidak akan mati setelah memakannya. Aku tidak menyangka kau tahu tentang persik itu. Kudengar, setelah nenek tua itu makan persik, kondisinya sama sekali tidak membaik, dan meninggal malam itu juga. Tidak, itu mustahil. Aku akan tanya Lu Dongbin. Shu Chen, prioritas utama kita sekarang adalah menemukan Wang Jianhao dan lihat situasi mereka. Ya, Shu Chen. Seharusnya kau beritahu kami dulu. Grup WeChat para dewa itu benar-benar ada atau tidak? Apakah itu ponsel dari grup WeChat para dewa? pasti. Tapi Tuan Chen, orang itu pasti mengambil banyak hal dari grup WeChat. Mari kita pikirkan. Bukankah dia sangat jago bertarung? Mari kita lihat berapa banyak yang bisa dia lawan. Hei, Tuan Wang. Aku turut berduka cita. Pelaku yang membunuh ibumu sedang berada di depan pintumu sekarang. Oke. Ayo pergi. Kalian semua tidak boleh pergi hari ini. Tangkap dia. Wang Jiahao, apa yang kau mau lakukan? Tuan Wang, Shu Chen adalah penyelamatmu. Bagaimana bisa kau melakukan ini padanya? Kalau dia tidak salah meresepkan obat, apakah ibuku akan meninggal begitu cepat? Apa? Mungkinkah persik itu memang tidak manjur? Meski aku anak orang kaya yang playboy, tapi aku tidak akan bercanda tentang ibuku sendiri. Kau lihat jelas, Shu Chen, ini semua karena kau. Aku belum mengganggumu, tapi kau malah mendatangiku. Wang Jianhao, pasti ada kesalahpahaman. Percayalah padaku, persik ini pasti asli. Beraninya kau membohongiku, bajingan? Masih Tuan Chen. Sekarang Shu Chen tidak bisa berkata-kata. Menghina keluarga Wang. Dia pantas mati 10 kali. Mari kita lihat bagaimana dia mati. Bohong saja. Wang Jianhao, aku tanya kamu. Kamu pernah lihat buah persik sebesar ini? Omong kosong. Ayo, pukul dia dulu 30 kali. Oke, kamu suka mukul? Ya, aku yang tanggung untuk mereka berdua. Jangan, kakimu bisa patah. Shu Chen, sejak aku memilih datang ke sini, aku sudah siap mental. Ya, kalau mau pukul, pukul aku juga. Rencana pura-pura menderita tidak mempan padaku. Ayo lakukan. Lakukan. Apa yang terjadi? Kamu ini monster apa? Sekarang kamu bisa dengar penjelasanku. Jelaskan, kalau bukan karena Dr. Wu yang menjaminmu, aku sudah berlutut memohon obat padamu. Ini kebenaran dari segalanya. Dari ramuan yang aku gunakan untuk menyelamatkan ketua Han sampai buah persik ini, semuanya berasal dari lingkaran peri mikro ini. Maksudmu semua yang ada di situ itu nyata? Kalian semua sudah melihatnya. Kalau aku tidak makan obat lujun itu sebagai manusia biasa, mana mungkin aku punya kekuatan seperti ini? Sebenarnya, hal ajaib seperti itu memang ada di dunia ini. Sejujurnya, kalau bukan aku yang melihatnya sendiri, aku juga tidak akan percaya. Aku belum pernah lihat persik sebesar itu sebelumnya. Aku juga tidak bisa mempercayainya. Tapi ibuku benar-benar sakit dan meninggal setelah makan persik itu. Ini bagaimana penjelasannya? Nam? Persik pipih itu diberikan padaku oleh Lu Dongbin. Sepertinya hanya dia yang tahu. Jangan tanya, Shu Chen. Grup chat itu palsu. Masa sih palsu? Shu Chen, grup WeChat-nya hilang. Aku lihat kamu tersesat setiap hari, jadi aku. Ini semua salahku. Shu Chen,
marahlah padaku. Su Chen, jangan salahkan Han Xiu. Dia takut kamu akan terus terobsesi, tubuhmu akan kolaps. Makanya dia punya ide ini. Jadi sekarang, tidak ada jalan keluar lagi, ya? Shu Chen, jangan salahkan Han Xiu. Dia juga takut kamu akan terus berjuang dan tubuhmu akan ambruk. Makanya dia punya ide seperti ini. Jadi sekarang, tidak ada cara sama sekali, ya? Tuan Wang, orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Mohon bersabar. Karena Shu Chen bisa masuk ke grup WeChat para dewa, maka sekarang pasti ada cara untuk masuk. Jujur saja, aku sudah mencoba segala cara. Aku menciptakan ulang adegan dan karakternya, tetapi tetap gagal. Kamu boleh pergi. Aku tidak akan merepotkanmu lagi. Tuan Wang, mohon bersabar. Tuan, bagaimana dengan ponselnya? Buang saja, baik. Su King, apa yang mau kamu lakukan? Kamu yang bilang. Apa yang mau aku lakukan? Kalau Shenshan Beijing Sun tidak hilang, aku akan meragukan apakah tali jodoh itu sudah bekerja. Shu Chen, tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, kita akan menjalani hidup yang baik ke depannya.